Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di segmen Malam Jumat Miku. Nah, pada video kali ini gue ada narasumber lagi. Kebetulan gue kenal baik sama orangnya, namanya yaitu Teh Intan. Assalamualaikum warga, apa ya kalau dibilang net gitu. Netizen. Oh, netizen. Soalnya baru pertama kali nih. Baru pertama syuting? Yes. Selebihnya ya enggak. Ini belum apa-apa, udah panas ya Bu? Iya. Soalnya dari luar itu udah pada datang. Udah Ini, banyak. For your information, ini Teh Intan bisa gue bilang adalah seseorang yang bisa interaksi sama makhluk tanda kutip, ya Teh. Apa nih tanda kutip? Makhluk-makhluk halus maksudnya. Oh. Makanya gue mau minta cerita dari beliau gitu. Oke, jadi gimana nih Teh? Lu punya cerita horor apa yang bisa di-sharing ke teman-teman? Cerita horor sebenarnya kalau dibilang banyak ya. Ah. Dari apa ya? Sebenarnya profesi saya ini sebagai tukang urut. Tukang urut ya. Berbagai macam-macam konsumen. Ada yang Pasien lah ya. inilah, ada yang itu. Nah, dibilang cerita serem udah biasa makanan sehari-hari. Ngeliat yang begituan. Tapi yang dibilang takut ya takut, tapi ya berani. Iya, karena udah biasa. Udah biasa. Apalagi ngeliat yang kayak Poci, kayak Tante Kay, itu udah sering. Kalau Gondorwo itu di rumah ada yang tinggi banget, nggak ada kepalanya. Gitu. Itu kisi-kisinya ya. Jadi memang gue juga termasuk gue nih pasiennya Teh Intan atau customernya Teh Intan. Kalau gue ngerasa Teh badan gue capek nih, kayaknya ada something, tolongin. Kadang gue suka ke beliau dan ternyata bener aja gitu, ada dari lu kan bisa dibilang bisa ngurut ya, dan bisa tahu hal-hal itu ketika ada orang yang tempelan atau bagaimana. Nah, ini tuh lu keturunan atau bagaimana Teh? Ada keturunan dari nenek sebenarnya. Keluarga mama itu semuanya sama tukang urut. Dan bisa dibilang ya bisa ngobatin orang lah, bisa nolongin orang gitu. Oke. Terus usia berapa lu notice nih, lu tahu oh gua udah mulai ada ilmu yang diturunkan nih? Sebenarnya dulu itu nggak pernah ngurut orang, paling ngurut anak sendiri aja. Tapi pas anak ketiga ini, pas ngelihat anaknya saudara sakit udah berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh, ya inisiatif sendiri, refleks sendiri, langsung udah sini gua urut aja, gua kerok gitu. Nah dari situ sembuh. Terus ada tetangga dulu tuh tinggal sama mertua. Nah dia sama penyakitnya, batuk, udah berobat kemana-mana nggak sembuh. Udah saya urut, udah diituin, udah dia sembuh. Tapi sebelum ngurut itu anak yang kedua, biasanya saya nggak pernah ngurut orang, itu telepon dulu dong sama, ya dibilang karhun, mama gitu kan, bilang kalau besok ada yang mau ngurut, biasanya nggak pernah ngurut orang katanya. Ya udah, kalau besok ada yang mau minta tolong, tolongin, itu doang pesannya. Tapi jangan sekali-sekali lu minta berapa-berapa. Oke. Itu. Terus karena ngurutnya besok, nah malamnya abis nelpon mama itu, ya dipimpin nenek sama adiknya yang udah nggak ada, itu ngomong besok kalau ada yang mau minta tolong, tolongin. Nah suruh puasa muti sama sholat tahajud. Kita dalam mimpi itu suruh sholat tahajud sama puasa muti, udah nih puasa muti. Malamnya mau sholat tahajud, ada di depan sejadah ada macan 2, emang keluarga mama pakainya emang dia macan semua kan. Itu dia bilang jangan takut, ini nanti punya kamu dua-duanya. Udah dari situ ngurut orang, refleks sendiri tangan. Apalagi kalau ada yang ketempelan, biasanya anak kecil itu kan suka nangis mulu, itu tangan itu refleks sendiri. Tapi berarti sebelumnya nenek udah almarhumah gitu ya? Udah lama, dari saya kelas 3 SMA itu udah ada, enggak ada. Oh, makanya masuk ke dalam mimpi kasih tahu. Iya. Nanti jangan, kalau gue takut sih Teh. Buat nolongin orang.
Soalnya udah banyak yang datang dari tadi. Ini beda lagi. Udah banyak yang datang. Jadi gue tuh para info ya guys. Gue sebenarnya ngeri-ngeri sedap membuat segmen horor seperti ini ya, karena ini kalau misalnya narsumnya yang nggak peka, gue aman gitu. Tapi kalau misalnya narsumnya nih orang yang punya kelebihan khusus, kadang tuh gue kayak tata lepa gitu, suka ketepa dan jadi ikut awal Taintan masuk nih gue udah yang mual. Terus tadi nggak bawa apa-apa loh saya. gue lagi make up, kok bawa Danur ya, anjir bawa Danur, apa tas gue ciumin, nggak ada dong. Jadi berarti pantesan tadi ke belakang itu lama nyium itu. Iya, Danur itu dari kayak luar. Bau mayat gitu Dari luar. ya, makanya apa Taintan yang bawa. Tapi itu sumpah gak enak banget dan itu bikin merinding. Dan ya memang kalau misalnya kita ngomongin seperti ini pun ya teh, pasti yang mereka itu adalah kepo dan pasti berkumpul, pastinya. Ini aja udah tadi baru datang aja banyak yang ikut. Iya, belum kita udah buka kayak gini nih, wah udah makin mendekat ya. Banyak nih, mulai tambah banyak. Aduh ya Allah. Yang tadi Danur udah agak menjauh. Sekarang datang lagi yang baru. Ada 1, 2, 3, 5 lah. 5. Itu dari luar semua. Dari luar semua. Dan di sini pun ada. Sebenarnya dari pertama datang agak pusing dan agak mual. Berhubung udah biasa, ya udah sekarang nggak lagi. Dia bisa ketawa-ketawa ya. Kalau gue nggak mati ya. Aduh gimana nih? Aduh. Enggak. Okay, dia enggak deket, cuma jaga jarak doang. Gak berani dia, cuma ngintip doang. Ngintip ya udah, semoga bener ya ngintip doang. Oke, balik ke topik nih teh. Jadi dari pas lu udah ngelihat macan itu, apa yang lu lakukan, atau ada pembicaraan kah di situ atau gimana? Karena kan lu lihat nih depan mata lu tuh udah ada 2 sosok macan. Dan apa warnanya? Yang satu itu macan putih. Kalau putih itu emang punya nenek, dia semua pakainya macan putih. Kalau yang satu belang-belang, itu punya adiknya mama. Itu dulu ada lukisan apa ya, waktu ngobatin orang itu emang punya lukisan macan gede sepintu lah. Itu macan waktu dia nggak adanya emang pada besok-besok dibikin namanya orang sirik. Gitu. Sampai besok semuanya. Gitu. Sekarang pun masih ada, tapi dikasih sama adiknya nenek. Gitu. Soalnya dari keluarga nggak ada yang mau. Dari keluarga nggak ada yang mau, kenapa? Takut? Soalnya biasanya itu dia kalau setiap malam Jumat itu suka di nyugu dia, maksudnya ada kayak kopi manis, kopi pahit gitu. Ada ritual khusus lah ya. Nggak ada yang mau dikasih. Soalnya kalau itu berat. Sebenarnya sih nggak jadi masalah ya kalau kita bisa bawanya. Gitu. Dan untungnya lu bisa menghandle itu, dan lu juga termasuk yang berani gitu kan. Dibilang berani, rasa takut ada. Tapi berhubung udah biasa ngeliat yang begitu-begitu, jadi udah masa bodoh. Terus ada percakapan nggak ketika udah ketemu sama 2 macan ini? Enggak, dia itu kalau ngurut doang dia suka datang, refleks tangan sendiri. Tapi emang berasa sih. Jadi karena gua sudah pernah diurut oleh Taintan, jadi tuh sebenarnya dia ngurut gimana ya, kayak contoh gini ya. Tapi nanti nih kayak di jari-jari tuh kayak ada silet gitu. Padahal nggak ada, polos doang gitu kan. Iya, dia gini-gini tuh berasa banget sumpah sakitnya, tapi ya afternya tuh enak gitu, enakan. Nah udah nih Teh, jadi kan lu sudah diwariskan lah ya istilahnya soal keahlian untuk mengurut. Dan setelah dari itu mulai menemukan sosok apa? Kalau kebanyakan kalau ngurut Teh pulang di atas jam 12 malam. Iya, itu biasanya itu Tante K suka banyak di pinggiran jalan, kayak pohon dibilang pohon bambu, itu dia suka ada di situ. Pernah ngurut dari mana ya? Oh, dari Citra. Pulang jam 1:30 lewat Sentul. Lewat Sentul ada pohon bambu. Berhubung udah belok motor, itu dia nangkring di situ. Itu pure dia, tapi mukanya nggak kelihatan. Rambutnya ke depan semua. Biasanya kan begitu. Iya.
Kalau Tante Kay itu kalau ngujud itu dia nggak pernah nongolin muka. Bener. Selalu rambut semua di depan. Itu pure dia berdiri. Berdiri ngegantung di pohon atau? Enggak, dia jalan, berdiri pinggir di jalan? depan. Ini pohon bambu. Ini dia berdiri di sini. Kita belok di sini. Oh. Itu dia di situ. Berhubung lagi setannya lagi kumat nih, lagi maksudnya lagi itu, langsung bilang ngapain lu berdiri di situ? Refleks, refleks gitu. Udah maksudnya Tante Kay Poci itu udah biasa. Biarpun sekelibat itu kayak waktu pertama ngontrak cuma nongol doang, kepalanya doang, rambutnya ke depan, udah biasa. Cuman refleks doang. Ngontrak Ngapain? Iya, pertama ngontrak di Sentul itu baru pindah. Dia dari arah dapur melongok, tapi rambut semua. Itu gimana sih kalau nongol melongok rambut semua? Iya, refleks cuman gini, ngapain masih siang udah nongol? Gitu. Itu ngontrak di pertama ngontrak di Sentul terus pindah ke Pondok Cabe setahun doang. Itu lagi lebih banyak, tapi dia nggak pernah ganggu dari yang sekelibat. Saya mah kalau kita seorang dewasa sudah biasa melihat seperti itu maksudnya. Tapi takutnya anak-anak yang ngelihat. Iya. Itu sawan. Dan mereka ada pun ya karena memang lu bisa lihat gitu ya. Iya, maksudnya kalau dibilang takut sebenarnya ada rasa takut, tapi berhubung udah biasa, udah masa bodoh. Kalau ngeliat pulang dari mana ada mas udah masa bodoh. Kayak tadi aja mau ngurut, tadi barusan sore maghrib ngintip-ngintip kata suami, apain itu kayak ada ngintip-ngintip, udah mulai biasa dulu gitu. Tapi jadi udah biasa. Sosoknya yang ngintip-ngintip itu apa? Itu cuman kelihatan matanya doang 2. Iya. Berwarna enggak? Warna merah. Apa tuh teh? Benar enggak ada? Enggak ada, soalnya dia karena gelap sono. Jadi cuman nongol doang mata, makanya dia bisa lihat gini. Kok mata doang diliatin lagi begini? Tetep dia cuman mata doang 2. Kalau wujud masih mending gitu kan. Tapi dia Poci, kalau Poci kan mukanya aja hancur. Hitam gitu ya. Kayak yang tadi dilihat. Tete udah saya kasih lihat masih mana-mana, justru itu dia di depan Pocinya. Kira itu lampu kan? Karena ternyata nih ada foto gitu guys. Jadi dia ada foto, dia bilang tuh penampakan pocong. Terus gue yang mana coba mau lihat. Ternyata itu pertama kali ngelihat ya itu. Cuma kan pikirnya lampu karena seterang itu gitu. Cuma emang kelihatan kepalanya doang tadi ya. Iya. Kepala doang, dia badan tuh nggak ada. Itu badannya itu. Itu di kontrakan itu yang baru mewujud itu, ya itu. Yang baru ngeliat itu biasanya ngintip tuh depan kontrakan emang kebun semua. Iya. Biasa ngintip doang, udah ngintip udah biasa. Kalau di kontrakan itu ngintip sekelibat udah biasa. Tapi ini mumpung suami yang moto, dia lagi apesnya dia kali. Sebenarnya niatnya moto burung, nggak taunya ada pocica di situ gitu. Ke foto ya. Ya karena orang bilang tuh kalau misalnya ada penampakan ya si hantunya yang lagi apes. Ya apes dia. Iya. Soalnya suruh siapa, orang lagi moto burung kenapa dia ngikut gitu. Emang itu bukan tempat dia di situ. Itu dari pohon yang kontrakan itu ada pohon jambu. Itu dia biasanya di situ. Biasanya kalau yang depan kontrakan ada pohon rambutan itu Tante Kay. Itu yang suka ngintip, paling cuma ngintip doang dia. Dia nggak pernah ngewujudin gitu. Takutnya ngeliat anak-anak doang. Tapi yang ada kagak mau lagi tinggal mau gue anak. Iyalah, jangan sampai. Oke, berarti dari cerita lu tadi kan teh, berarti nih banyak banget sosok yang dilihat gitu ya. Nah, dari sekian banyak sosok apa nih yang menurut lu tuh paling entah menyeramkan atau yang nggak bisa lupa gitu sampai sekarang, yang berkesan gitu? Yang sampai kebayang sampai sekarang ya itu yang waktu di Citra. Pas naik ke atas itu mau nyuci, naik ke atas dia berat gitu, tapi dia ngeliatin dari samping itu kan emang ditralis itu kan, atasnya ditralis cuma buat nyuci doang kan emang ngejemur ditralis, tapi dia nongol di situ, dia nggak pernah ngeliatin muka. Itu doang. Bentuknya cewek jadi dia jalan sambil ngeliatin gitu. Tadinya kan kalau gini, kalau di Citra dia naik begini, terus ini kan ada apa ya, talang itu kan, karena mau naik itu di sini buat ngejemur, sini mesin cuci. Ini dia
Dari kita naik itu nih dia duduk di sini kelihatan jalan shoot terbang. Itu dia nangkring di situ. Nungguin sampai kelar nyuci. Dia nungguin di situ. Gitu. Tapi emang suka ngikut sih. Dia. Kalau ada di rumah dia ngikut. Kayak yang satu ini, yang perempuan ini. Yang mana nih, yang baju merah? Dia nggak galak kok. Enggak. Tapi tetap aja ya namanya. Ya Allah. Gue menahan diri sebenarnya ini. Bukan dari sini, dari luar malahan. Bukan dari dia. Berasa nggak? Kalau dari dia tadi mau masuk nggak jadi. Iya. Dia masih nahan. Nggak boleh masuk. Itu dari luar. Jadi untuk kalian yang memang bisa atau indigo, silahkan lihat di sekeliling kami ini ada apa. Pasti ada. Banyak ya. Bukan banyak lagi. Gelisah gue jujur. Aduh, gue kalau udah ketawa-ketawa gini tuh takutnya nanti beda gitu tawanya. Cuma jujur asli, biarpun kelihatannya kita fun gitu ya ceritanya ya, lu ketawa, gue ketawa, tapi jujur udah dalam hati gue gelisah dari tadi. Kok sepertinya gelisahan situ ya? Soalnya banyak ini yang udah datang banyak. Soalnya bawa satu doang sih sebenarnya, saya bawa satu doang. Kan ibu di jalan juga ada bu. Ada sih tadi ngelewatin pohon yang tadi dibilang itu, tapi dia tadi lagi nggak ada, mungkin dia lagi malam mingguan kali. Nah, oke nih, karena Tintan bisa lihat dan bisa merasakan lah ya, gue jadi punya pertanyaan. Teh, kan sosok-sosok ini tuh punya apa ya namanya, efek lah ya. Kalau misalnya ketempelan dia tuh efeknya bagaimana? Ada nggak yang nempel di lu Teh tapi berefeknya tuh buruk atau yang malah kebalikan jadi baik? Sebenarnya waktu cerita ini aja ya, waktu apa sih ke kuburan itu nemuin jarah ibunya temen. Itu dari situ emang dari datang itu emang hawanya udah gak enak. Itu dari situ habis dari rumah dari ibunya teman, terus jarah anak saya. Nah pulang itu tiba-tiba sakit. Kalau mau nempel itu pasti sakit leher. Pegel ya tuh ciri-cirinya guys, catat. Terus. Leher tuh pegel karena ada temen yang bisa, cuman dipegang sama dia nangis segelung-gelungnya, tapi dia nggak bisa masuk. Itu doang. Coba sadar-sadar kok gua nangis, tapi berasa kalau kayaknya sedih banget. Mungkin namanya kita orang lupa, yang udah nggak ada, oh cuek aja. Mungkin dia pengen didoain sama keluarganya. Itu banyak sih. Ini udah datang lagi, baru lagi, agak mual ini, ya kan? Gue tadi peradangan. Baru lagi ini, di belakang kebun ya? Sini. Ini kebun kan? Oh di belakang kebun juga ya? Kebun. Kok lu tahu kan baru pertama kesini? Soalnya dari belakang kayak ada apa ya? Dibilang baru masuk ke sini aja, di depan udah ada yang kalau dibilang tinggi gede. Genderuwo. Tinggi gede. Berasa nggak? Merinding juga nih. Merinding kasar. Berasa nggak? Nah, itu di depan ini tuh udah ada. Terus dari tadi duduk aja udah ada yang ngintip-ngintip. Mau di situ, udah pada ngintip-ngintip. Tapi dia nggak berani deket sih. Kalau dia di luar ngeliatin, nggak jadi masalah. Asal jangan ganggu. Tapi enggak. Tapi ini yang dari luar pengen masuk, tapi nggak bisa. Jadi for your info ya guys, studio ini tuh sebenarnya rumah ipar. Karena beda kan, kalian bisa lihat setnya dari video awal sama video yang sekarang nih. Dan gue tuh taunya kebun tuh di samping gitu. Ternyata di belakang juga ada dong, dan dia yang lebih tahu. Padahal gue kesini tuh udah 3 kali lebih lah ya. Tintan kesini baru sekali, dia tahu di belakang langsung ada kebun. Nah, terus tadi Teh
gue sebenarnya gini, gue juga sama teh, kadang tuh kalau lagi ngeliat ya lihat gitu, tapi kalau lagi enggak ya enggak. Kadang tuh gue ngeliat pakai ekor mata, dan di depan tuh gue nih kayak yang denial gitu teh, denial yang kayak membohongi diri sendiri. Gue melihat ada sosok kan di depan ada pohonnya teh, ada pohon itu tinggi berbulu hitam, tapi gue halu kali, kesebut ini bener, ini kesebut sama lu. Gue tuh jadi yang oke, fix, yang gue lihat fix gitu. Soalnya baru datang udah itu emang dia ada di situ. Oh ya. Tapi dia nggak masuk. Dia dari tadi emang di luar. Tapi yang lo maksud si genduro itu yang di pohon Iya. itu kan? Rinding. Yang punya rumah mohon bersabar. karena terbuka. Sudah mulai kebuka ya, yang punya rumah mohon harap bersabar. Enggak sih, dia nggak ganggu karena emang enggak. Mungkin baru pertama kali ke sini. Baru pertama kali emang dia langsung brek udah gitu. Yang tadi awalnya mual, mungkin sudah berteman dengan gue nih. Jadi dia udah emang dia nggak masuk, nggak sampai flash masuk ke dalam. Iya, enggak. Dia cuman udah di depan doang. Iya. Nggak berani masuk. Justru yang dari mana-mana ini udah ngintip gitu. Samping ada ngintip, ya kan? Ini baru lagi nih, yang tadi bilang bau mayat, bukan. Dia ada lagi. Tapi emang ini punggung udah tebal sih. Ini jadi samping. Iya, ini pegel punggung gua. Samping. Cewek ya? Cewek. Dinding, duh teh, gua. Ini dia dari belakang dia. Dari belakang. Tahan. Enggak, nih. Iya, persis. tahu. Iya, makanya gue gak mau nengok. Udah skip, tahan ya. Wah, ternyata penonton ada yang udah tepar dulu lah. Awas kerasukan. Enggak sih. Aduh. Biasanya nanti ada yang mau berinteraksi, tapi jangan nanti masuk satu, keluar satu, mau lagi ntar yang lain. yang lain malah nabrak lagi. Iya. Bisa. Ntar capek situnya. Dan juga udah capek teh nahanin. Tapi gue itu paling benci kalau setan itu masuknya ke anak kecil. Paling gue benci. Kenapa tuh teh? Kenapa ya? Soalnya anak kecil. Nggak apa ya? Maksudnya nggak, paling benci aja. Kayak anaknya teman saya tuh. Iya. Mau dikerok, langsung duduk bersila. Kasihan tahu anak ini sakit. Kayak gitu. Udah paling benci itu. Apalagi disuruh sama tante kayaknya emaknya. Itu udah paling benci. Gitu. Udah paling benci dah kalau anak kecil. Kalau masuk orang, maksudnya kalau kita masuk masuk dia mau enak, dia maunya apa kan, gitu. Tapi ada satu nih, pernah ngurut orang Cina. Oke. Gimana? Ya. Dia itu, si Koko ini dia kerjanya itu tukang peti, maksudnya jual beli peti. Tapi yang ngambil mayat dia, yang kremasi dia, terus yang buang abunya dia ke pantai itu dia. Pas abis saya urut itu dia diurut tuh nggak jadi masalah. Pas udahannya dia langsung menggigil. Itu ada yang mau masuk, tapi nggak masuk, nggak pure masuk blok gitu. Itu bahasa Cina saya kagak ngerti. Bener, sampai sakit kepala sejam kagak mau keluar. Kalau bahasa Cinanya ada suhu lah. Iya. Dia juga manggil suhu, yang karena bahasanya nggak ngerti itu maksudnya bahasa Cinanya emang bener-bener Cina. Nggak fase Cina banget itu. Ini kalau masuk sih enak. Dia maunya apa-apa, soalnya kan sesama orang Cina dia ngerti. Nah kalau kayak kita kagak ngerti itu orang. Iya, benar. Intinya sih dia tuh nggak pengen dikremasi. Oh, kenapa? Keluarganya yang kremasi. Oh, pengen sama keluarganya. Iya, maksudnya dia itu pengennya dikubur. Kalau orang Cina itu kan ada yang dikubur, ada yang dikremasi. Ya, dia itu dikremasi sama keluarganya. Sebenarnya dia nggak mau dikremasi. Dia pengennya dikubur. Itu susah ngeluarinnya. 1 jam. Enggak mau keluar.
sampai yang dia suhunya itu sampai saya itu juga enggak mau keluar. Itu pertama kali yang paling lama itu. Oh, sama yang itu tuh, yang anaknya teman saya tuh lama keluar masuk. Terus dia keluarnya gimana setelah 1 jam? Dia keluarnya tuh karena mungkin suhunya yang di sono, dia ngerti bahasa Cina kali ya. Kalau saya kan nggak ngerti dia kepengennya apa. Tapi yang kemasukan ini sebenarnya dia itu udah dari mertuanya itu kan udah nggak ada. Dia itu emang sebenarnya pertama kali dia datang itu emang itu 2, ibu sama bapaknya datang. Tapi yang masuk ini ada 1. Saya refleks itu, lu habis ngambil jenazah ya? Iya, gua habis ngambil kremasi 2 hari yang lalu. Iya, coba lihat fotonya. Dikasih lihat yang ini katanya. Ya ini dia, tapi nggak ngerti bahasa apa dia. Intinya dia nggak mau dikremasi. Itu aja udah. Jadi tapi dikabul tuh sama keluarga, dia nggak mau. Ya mungkin dia kan udah terlanjur dikremasi. Oh. Ya biasanya tuh kalau ada orang Cina itu suka ada ritualnya. Dia mau dikremasi apa enggak gitu. Mungkin keluarganya pengen kremasi, dianya mungkin keburu bilang ngomong gua nggak mau dikremasi gitu, keburu dianya nggak ada gitu. Jadi pihak keluarga ya udah kremasi aja. Iya. Itu yang paling lama itu sama anaknya teman saya, itu paling lama. Sakit kepala. Kalau itu mah keluar masuk. Itu aku kasihan sama anak ini. Katanya nggak ada temennya, siapa bilang nggak ada temennya, mamanya ada kok, dia bilang gitu kan. Sebenarnya aku nggak mau masuk ke sini, tapi aku disuruh mama aku. Pas dia nongol mamanya, itu lama itu. Berapa kali masuk itu. Pas udah sadar anaknya, kok tadi Tante Intan marah-marah ya. Sampai saya tarik tangannya begini, soalnya refleks. Apalagi kalau udah ngurut, kalau udah ada yang ketempelan, refleks sendiri tangan kanan. Iya. Kayak waktu itu tuh gue pernah, jadi gue nggak ngeh, ceritain aja kali lah ya, nggak apa-apa ya. Jadi waktu itu guys, badan tuh capek, rasa tuh capek banget. Dipikir-pikir kan gue gawe di kantor gitu, bukan yang gawe fisik teh. Tapi gue kayaknya punggung pegel banget. Coba deh kata Intan, dan itu gue baru ngurut banget ya sama lu untuk yang kedua kali ya. Kedua kalinya kan awal pertama kali itu 2019. Nah itu kali kedua tuh gue ngurut sama Kak Intan, dan gue juga sebenarnya sekalian apa ya, ngecek gitu dari betis ke atas nih. Oh nggak masalah nih, oh nggak ada kali ya. Ternyata dong pas udah nyampe di sini nih, di apa sih teh namanya ini nih, pundak ya, leher belakang itu gue berasa banget. Dan Taitan juga, wah di sini nih di sini. Dan itu kita menyamakan apa yang kita lihat ya, maksudnya gue berasain, teh ini kok kayaknya gue ngelihatnya dia pakai ini ya teh, melati. Gue bilang iya, gue waktu itu ngeliatnya cuma melati doang, tapi gue nggak tahu panjangnya segimana. Dan Taitan ngejelasin lagi lebih lengkap, panjang itu segini ya, itu melati apa, kayak buat kayak ratu-ratu Nyi Roro Kidul itu kan sudah dipanjang. Iya, panjangnya iya itu melati panjang gitu. Oh ya waktu itu gue nggak tahu itu melati di kepala apa di kalung ya. Waktu itu gue nggak tahu, pokoknya yang gue lihat tuh melati aja cewek. Dan jadi merinding gue nyeritain. Tapi Taitan tuh jelasin itu melati panjang kesini ya. Dan dia bukan sosok yang sembarangan kayak yang Miss Kay, Mochi yang biasa kita lihat ya. Bukan. Dan jujur gue itu nggak tahu dari mana, karena gue juga nggak ngeh. Taitan nih yang ngehin. Terus ya udah dari situ gue tinggal batinin aja sih. Maksudnya kalau mau ngikut jangan di badan, karena bikin gue capek jujur. Asli itu gue capek banget. Tapi setelah diurut kan alhamdulillah tuh gue entengan ke badan, dan alhamdulillah nggak kayak gitu lagi sih. Soalnya dia udah ibaratnya masih suka nengokin. Bimbing gue. Masih suka nengokin. Nengokin. Terus ntar, oh ya udah ntar dia pergi lagi, ntar nengokin lagi. Tapi asli tuh di rumah lu ngintip-ngintip. Yang di dapur ya? Di dapur. itu teh suamiku juga pernah lihat itu yang di dapur. Ada yang jalan ya waktu itu ya. Ada yang jalan, dan itu yang lo lihat. Pertama ngintip doang, masih mending ngintip, lama-lama dia sekelibat. Ada anak kecil
sama sebenarnya ada satu lagi, ada anak kecil satu, emang dia udah di situ, tapi yang ngintip itu dibilang apa ya, dibilang tua, nggak tua banget. Suka ngeliat nggak? Enggak, kalau yang itu Enggak ya. Enggak. Cuman kalau yang sekelibat di rumah emang itu anak kecil. Iya. Tapi itu yang ngintip dibilang tua tapi belum tua banget. Gitu. Sebenarnya dia adanya di pas belakang Dapur. ya. Yang studio gua, guys. Itu dia adanya di belakang sebenarnya. Tapi dia nggak ngeganggu kan? Enggak. Emang dia nggak ngeganggu. Ya dua itu doang. Itu yang anak kecil tuh di dapur teh, jadi ada 2 orang. Pertama yang ngeliat tuh si Bang Abi yang ngajarin gua kayak gitu juga kan, soal gitu lah. Dan kedua temannya dia juga lagi video call teh, padahal dia nggak datang langsung. Jadi si Bang Abi ini lagi video call, terus shootnya tuh dapur gua. Temennya ngomong gini, tuh ngapain anak kecil di situ, katanya gitu. Anjir, gue bilang udah 2 orang nih yang ngomong, ketiga lu nih. Tapi perasaan waktu nggak ngomong teh ke gua waktu pas ngurut di rumah ada anak kecil di dapur. Itu kan kelibet doang. Kalau yang di belakang cuma ngintip, lama-lama dia selet, lihat lagi, dibilang udah tua, tapi belum tua banget. Gitu. Tapi dia nggak ngomong gitu sih. Enggak sih. Emang dia tempat dia di situ. Iya, cuma emang yang anak kecil tuh, malah gue yang anak kecil juga nggak ngeliat loh teh. Enggak, gue nggak pernah. Itu yang gue liat tuh malah yang serem-serem teh, jujur yang gue liat. Kadang gue kalau udah ngeliat yang serem-serem di rumah tuh, gue lapor Alfi gitu. Sebenarnya dibilang serem karena emang kalau wujud dia asli emang serem. Tapi kalau kayak dia cuman kalau ngeliatin, nggak pernah ngeliatin muka, paling kayak rambut. Kalau Poci itu kan hitam, Iya, gitu. mukanya itu. Mata merah gitu. Itu waktu senam sama Mami kemana ya? Mekarjaya ke sono lagi. Itu ada pohon bambu. Dari pertama mau masuk itu mau senam, jangan sampai Mami ngeliat, jangan sampai Mami ngeliat. Soalnya baru datang itu tuh mata merah udah 2. Jangan sampai ngeliat. Bau darah. Satu lagi ngomong, teh bau darah. Nggak lama Mami ngeliat, udah langsung pulang. Kalau Mami itu sensitif, Peka dia juga nggak bisa. ya. Langsung brek masuk gitu. Kan nggak lucu. Habis senam kita kegoleran di situ kan nggak lucu. Iya. Mending kalau dia ngoceh, kalau kadang-kadang suka, itu mah benar-benar mata gede. Yang ngeliat tuh Telia ngeliat, Mami ngeliat. Habis itu kita langsung buru-buru, daripada nanti nyambat kemana-mana kan, mendingan kita udah langsung aja bisa langsung pulang gitu. Benar. Itu kesibukannya Teh Intan ya guys, jadi dia sebagai instruktur senam juga ini. Asisten. Bukan itu. Oh ya, asisten. Yang instruktur yang instruktur tuh Mami. Jadi Teh Intan kadang suka ikut-ikut Mami. Jadi asistennya gitu. Sebenarnya banyak kejadian sih waktu senam. Apa tuh? Pertama di Mekarjaya itu, pertama kali di Mekarjaya salon mati 3 kali. Ada yang ikut senam juga kah? Bukan ikut senam. Soalnya kita itu senamnya itu di lapangan poli. Belakangnya pohon bambu semua. Cepet. Apa nih tuh? Hah? Kamu ya? Oh, ngeliatin aja. Itu belakangnya pohon bambu semua. Belakang yang biasa kita ini pohon bambu. Sebelah sononya nggak taunya ada makam. Tadinya nggak kelihatan tuh makam. Itu dijejer kain buat gendong. Dijejer ada 3. Baru datang itu kain apa ya? Gitu. Itu kain apa ya? Gitu. Terus pertama senam tep mati. Padahal nggak mati lampu. Terus kedua kalinya lagi senam tep mati lagi. Kok mati lagi? Emang kan listriknya emang nyambung sama, maksudnya kayak yang di pinggir-pinggir jalan itu kan. Terus ketiga kalinya pas mati, nanya, ada yang meninggal ya? Gitu. Iya, baru 3 hari tuh kuburnya di situ. Pas samping kita, mungkin agak jauhan sedikit lah, maksudnya nggak jauh banget. Itu kuburannya bener masih ada kembang-kembangnya. Terus di sebelah sininya ada kuburan, namanya kalau kampung itu kan
kuburan itu kalau masih ada tanah lebih suka jadiin makam keluarga. Gitu. Nah itu yang emang iseng itu yang dari pohon bambu itu. Dia yang matiin salon. Iya. Mungkin karena kita baru datang di situ, terus senam. Mungkin kan kalau senam kan musiknya agak kencang ya. Mungkin dia merasa terganggu apa gitu. Ya udah jadinya itu. Itu pertama kali senam di Mekarjaya itu. Dari situ. Luar biasa teh. Lu luar biasa sih bener, karena sering lihat jadinya yang masih udah biasa lah ya gitu. Gue masih belum bisa teh ke tahap itu, bener deh. Gue masih denial sih dibanding gue takut. Gue masih lebih ke denial. Ini enggak kali yang gue lihat. Kalau lu itu maksudnya dibilang ngelihat pure jelas belum bisa. Nggak bisa kan? Tapi kalau ini lo seperti sosok ini, lu tuh cuman bisa, lu tuh ini, lu tuh seperti ini. Itu apa ya namanya ya? Ngelihatnya tuh bukan ngelihatnya lebih ke batin sih, kalau gue bilang ya. Iya deh, batin kan ngeliat nih. Tapi kan batin lu, nih sosoknya ini loh. Gitu. Ini sosoknya ini loh gitu. Tapi kalau mata itu masih agak remang-remang. Mata iya, enggak. Emang paling gue tuh kalau ngeliat ya siluet. Terus enggak yang bener-bener mata jelas dari depan sini, tapi yang dari ekor mata gitu teh. Dari ekor mata tuh gak kiri atau kanan lah. Misalnya gue lagi kayak gini nih. Terus di sini ada nih. Itu gue langsung nengok, nggak ada. Tapi gue begini loh, ada. Gue begini lagi, nggak ada gitu. Gue kayak gitu makanya gue denial jadinya gue. Tapi ya itulah, ketika gue menemukan orang kayak lu, gue jadi yang mencocokkan apa yang gue lihat benar nggak. Dan ternyata tuh benar, kayak contoh di pohon depan kan. Sebenarnya ngomong blok gitu doang. Emang tinggi, gede. Dia ngomong Wonderwo. Datang lagi nih dari belakang. Apa ya? Enggak, selama dia enggak ganggu. Enggak sih. Enggak. Tapi memang ini cewek masih kayaknya ya. Soalnya pundak gue pegel nih. Masih nih. Iya. Iya. Merinding banget. Sebenarnya dia pengen interaksi, tapi pengen. Iya, tapi takutnya ntar kalau dia udah masuk keluar, ada lagi yang masuk. Soalnya udah ngantri. Bisa nahan sebenarnya, cuma gue tuh nggak mau gitu teh, kayak yang gimana ya? Ya kan gue mediumisasi gitu juga kan, belajar ya, diajarin mengontrol lah. Jadi ada yang gue masukin nih oke gitu, terus gue kontrol nggak dimasukin bisa. Cuma nggak tahu kenapa gue kayak nggak mau buka akses gitu teh, karena kalau udah buka akses tuh banyak langsung. Iya. Wah, udah ngantri. Iya. Tadi sebenarnya mau ngajak satu teman ke sini. Tapi dilihat-lihat jangan. Dia itu ibaratnya apa ya? Dibilang lemah ya. Tapi kalau langsung berat gitu dia langsung udah masuk. Gitu. Udah gak usah lah, berangkat aja sendiri gitu. Jadi ntar nantinya takutnya repot. Iya. Kalau udah satu banyak. Gitu. Takutnya nggak kepegang doang. Iya. Dan memang tuh kalau udah mediumisasi gitu capek sih. Gue aja tuh yang bisa ngontrol ya tuh capek teh, gimana yang bener kerasukan total gitu. Wah itu luar biasa sih. Itu dibilang nguras tenaga. Iya, capek bener. Kayak orang capek kerja. Mendingan capek kerja deh, ini melebihi. Bener. Iya. Apalagi waktu yang orang Cina itu sejam. Sejam itu sampai sakit kepala. Iya. Sakit kepala. Gue juga sama tuh waktu pas di Grita kan, mereka timnya pengen interaksi kayak gue sampai yang berapa sosok waktu itu ya ayah? 3 apa 4 sih? 3 ya. Itu gede-gede semua teh energinya. Udahannya nih gue di ruang tunggu gue begini ya Syah, sambil berair putih. Capek gue. Terus si Grita datang nengok. Capek ya kata dia. Capek. Dalam hati gue, lu gak ngerasain. Capek banget anjir. Emang kalau udah sok-sok Gundurwo itu emang energinya dia gak bagus. Iya. Dia kalau yang itu suka bentrok itu mual,
pusing sakit kepala itu langsung. Kalau tante Kate enggak, tadi cuma dia berat-berat doang. Iya. Kalau Poci dia Wah. Gue jadi ingat gue biarpun bisa mediumisasi, tapi untuk Poci gue kayaknya ngocol deh, nggak mau gue. Pernah tuh waktu itu gue sekali-kalinya, jadi waktu itu lagi ada dulu tuh ya di YouTube yang sebelumnya gue collab gitu sama Lentera Malam. udah ada yang mau masuk lagi. Yang masuk tuh Poci dong, dan itu tuh lenturnya minta ampun, naujubillah. Lentur banget itu, nggak ada tulangnya ya teh ya, nggak ada. Itu bener-bener yang begini anjir kata gue dalam kan. Kalau misalnya gue mediumisasi gitu tuh di benak tuh kelihatan teh, kelihatan banget jelas itu, lebih dari gue ngelihat mata langsung gitu ya, ini jelas banget. Dalam hati gue nggak mau, kata gue nggak mau. Untung teman-teman tuh langsung yang paham kan, wah akhirnya mau pocong, keluarin sama teman-teman tuh. Udah cukup lah. Soalnya kalau Poci itu ngeluarinnya susah. Dia dan ngeyel juga ya. Iya. Iya. Agak susah dia. Nah, Bener susah dia. Kalau udah masuk itu ngeluarinnya susah. Tapi lu pernah ada apa pasien customer yang ketempelan Poci itu ada? Poci nggak ada, paling kebanyakan tante Kate. Habis dia dari mana ngikut gitu. Itu yang sering itu dikontrakan Teh Iyo. Teh Iyo tuh siapanya? Itu maksudnya sama kontrakannya tapi cuma itu kan. Itu dia kalau udah sakit pundak kemarin itu baru kemarin dia ngurut dia pundak sebelah. Kata gua gini, Teh Iyo, lu dari mana 3 hari yang lalu? Kata dia, gua habis kondangan. Lu lewat kuburan nggak? Iya, kata dia. Oh, pantesan. Padahal di toilet dikit doang. Dan kalau udah sakit 3 hari gitu, takutnya ntar kalau kelamaan dia ngedalam. Kalau udah ngedalam susah. Maksudnya susah gimana? Keluarinnya. Itu aja ngeyel, pengen ikut. Kalau pengen ikut kan susah, apalagi orang yang pengen diikutinnya lemah. Yang ada dia kagak kerja. Kalau begitu kan capek sendiri, kasihan. Makanya suruh pergi aja, suruh ikut gua nggak mau. Iya. Kata dia daripada ikut lu, mendingan gua pulang, kata dia gitu. Pulang dia, pulang. Jangankan dia, setan aja takut kali ketemu gua. Karena lu berani. Gue tuh tadinya mau nanya gini, Teh, sosok apa yang lu lihat sampai lu nangis gitu, sampai lu benar-benar ketakutan nangis, dan kayaknya nggak bakal ada sih. Mau ngurut pulang jam 2, mau ngurut pulang jam 3, itu ngurut ya deket rumah tetenya tuh. Pulang jam 2 apa setengah 3 itu ya. Jalan itu emang udah sepi, kagak ada orang seekor pun itu. Kagak ada bener. Lewat tukang gado-gado tuh, itu emang ada pohon bambu. Orang situ aja kagak ada yang berani lewat situ. Nah gue pulang jalan, laki gue kagak ngejemput, dia malah tidur, kan kurang ajar. Nah itu, lewat itu sebenarnya ada sih yang sosok putih sama apa satu lagi tinggi gede itu di pohon itu, tapi dia maksudnya dibilang mungkin dia kata dia, oh ini mah dedempot kali ini gitu. Dia cuma ngeliatin doang. Itu kata yang jualan tukang gado-gado situ juga, gila lu, gua aja orang sini kagak berani lewat itu kalau habis maghrib. Gitu. Lu jam 2, iya lewat jalan kaki, iya jalan kaki katanya. Lu mah bukan orang, kata dia gitu. Itu. Oke, terlepas dari nggak ada sosok yang bikin lu takut sampai seperti itu nih ya. Tadi gue mau ngomong apa tuh? Ngeblank gua. Ya terlepas dari itu nih, lu termasuk yang benar-benar luar biasa sih Teh menurut gue ya. Jadi yang ya udahlah gitu, lu bawa enjoy gitu, ngelihat hal seperti itu lu bawa enjoy. Enjoy sih. Soalnya apa ya? Kalau kita takut itu, ibaratnya apalagi profesi gua sebagai tukang urut ya. Yang ada nggak bisa nolongin orang. Alhamdulillahnya bisa nolongin orang. Gitu doang. Guys, jangan takut-takut ya. Pesennya itu, soalnya mama sama nenek itu pesennya kalau
ada orang minta tolong, tolongin gitu. Udah, intinya satu. Tapi kalau udah ngurut bawaannya males, misalkan lu pengen ngurut gitu, baru ngomong, teh gue mau ngurut, awal gue udah malas, mendingan gue nggak jalan. Iya. Yang ada nggak enak ke badan gue, mendingan gue sejalan. Tapi ada orang lain minta, teh mau ngurut, awal gue enak nih, berangkat, udah lu gue tinggal gitu. Daripada nggak enak ke badan gue, terus elunya juga nggak enak gitu, mendingan gue tinggal. Ntar aja pas, kadang-kadang kan banyak sih yang ngurut begitu, teh mau ngurut, jangan jauh-jauh deh, deket kontrakan rumah. Dari dia pengen ngurut sampai saiki, gua nggak pernah mau. Itu kenapa tuh? Lu ada baca nggak? Bukannya nggak ada baca apa ya? Hawanya dia itu udah nggak enak. Oh. Hawanya udah nggak enak. Sampai saiki dia minta ngurut, nggak pernah gua urut. Soalnya apa ya? Hawanya nggak enak. Nggak mau. Belum gua pegang aja, dia sakit, gua kerokin lehernya doang, masuk dia. Nggak mau. Soalnya dia mungkin istri ketiga. Oh. Kirimannya dari suaminya, ya biar namanya suami kan. Iya. Mungkin dia pengen istrinya nunduk, tapi dia salah. Gitu. Sampai istrinya dibikin, dia umurnya jauh loh dari gua. Tapi kalau ngeliat mukanya tuh kayak nenek-nenek. Oh, biar yang lain nggak ini ya. Dilihatnya mukanya nggak enak. Nenek-nenek. Padahal umurnya jauh di bawah gua. Dia bangsa 25 juga nggak ada. Belum 25. Belum 25. Tapi udah rambutnya udah uban semua. Mukanya keriput. Ibaratnya gini, istri ketiga loh. Iya. Gitu kan? Harusnya lebih apa ya, kayak yang di TV-TV kan, lebih lah ya. Wow gitu kan, biar lakinya nggak mencelok-mencelok sono kan. Tapi itu dia itu dilihatnya mukanya kayak nenek-nenek. Mungkin dibuat seperti itu ya biar orang tuh nggak naksir sama dia gitu. Bisa ya. itu ya. Kan banyak Jeleknya gitu. Itu. Sekali-sekali di rumah saya lah, Apa bikin kontennya. Boleh. Tapi kontrakannya kecil. Nggak masalah. Nggak masalah. Seru ya. Tapi gue nggak mau yang ketemu yang itu juga, yang tadi lu foto. Pocica. Itu Pocica itu dia ya. Sebenarnya dia itu salah sasaran. Menceloknya salah sasaran. Anjir, jangan sampai lah ya. Oke, boleh kan nanti. Kenapa nih lu ngajak kesana nih, ada apa nih asik? Kan ini belum pernah ke rumah gua. Belum. Ntar gantian deh gue yang nanya. Oh. Gitu ya? Boleh. Di rumah gua ada apa aja nih? Boleh. Nah, dari pertama kali masuk sampai ntar ada di rumah gua, apa yang ada? Gitu. Jadi kita terbalik nih. Iya. Bisa. Guys, gue ditantang sama narasumber. Jarang-jarang narasumber nantang hostnya. Boleh, seru tuh kayaknya, seru. Tapi agar nahan-nahan aja. Ya, ini juga gue sudah menahan dan kayaknya bukan durasi ya, ini emang karena gue udah mulai gelisah. Jadi yang satu gak mau pergi. Nggak mau, emang pengen masuk. Tapi asli betul ya ini. Dia cuma megang doang kok. Megang juga dia ada niat. Iya, Gua masuk dong. Jangan, dia niat doang. Cuma tuh pegang pundak doang, pok gini doang. Apa mau dimasukin? Nanti aja lah. Jangan, nanti kalau dimasukin dia yang berabe. Biarin aja. Oke teh. Sebelum mengakhiri nih, punya tips nggak buat netizen tuh, kayak misalnya nih kayak ciri-ciri, kan kadang kita nggak mau yang melulu tuh mistis dong. Kalau misalnya kita pegel apa, oh jangan gue ketempelan mistis, oh jangan gue ini. Tapi kan harus ada ciri-cirinya lah biar kita tuh nggak yang melulu mistis gitu ya. Itu apa teh ciri-cirinya kalau kita udah ketempelan? Kalau ketempelan itu dipegel, sakit ya, tidur gelisah. Tidur gelisah. Mau bagaimanapun gelisah. Pernah merasakan? Wah, sering. Sering saya. Dan yang repot selalu suami saya. Mukanya udah gitu. Yang sabar ya Pak. Soalnya itu dibilang kalau
kadang-kadang cuma dicolek doang sakit. Padahal cuma dicolek doang. Gitu. Ya nggak setiap sakit itu kita ketempelan. Iya. Tapi kan susah kalau kita nggak megang langsung. Ini bener ketempelan apa ini sakit gitu. Kalau yang pertama tuh minum obat dulu lah ya. Ya, kalau udah berkelanjutan nggak sembuh-sembuh juga, ya bisa lah hubungi. Oh, iya. Kalau jangan jauh-jauh. Nah, untuk promo dia tes kalian deh, menurut daerah mana nih? Daerah Curug, situ jangan ketawa. Coba Bapak nggak tahu ya, itu di belakang Bapak ada 2 biji yang berdiri. Dan satu yang ini kayak gini dua gitu. Iya. Ada 2. Iya. Lihat nggak? Enggak. Tuh, Bapak penasaran nengok lagi. Itu 2 biji. Tanya Milda, 1 apa 2? Ada 2. Tapi yang satu genderuwo, tapi yang itu teh yang gue bilang tadi genderuwo itu udah emang di situ gitu. Iya, tapi dia nggak berani peluk-peluk, dia di depan, di sini, di samping gitar. Iya. Bapak punya rumah, sabar ya. Yang punya rumah mohon bersabar. Karena Sebenarnya dia kebuka tidak semua. mengganggu. Yang penting gak ganggu ya. Nah, oke guys, kayaknya itu aja tadi udah dikasih tahu Taintan. Oh iya, promo aja tuh kan jadi lupa. Daerah mana teh? Daerah Curug Tangerang ya, Curug Kulon Tangerang. Curug Tangerang. Curug, terus sekecamatan Curug lah ya atau gimana? Iya, kalau masih bisa dijangkau, kalau selama bisa buat nolongin orang ya saya tolongin. Tapi kalau udah jauh, berarti kadang-kadang suka dijemput. Kemarin di Ciledug bro. Ciledug, sampai ke Ciledug juga. Yes. Oke, bisa hubungin kemana nih teh? Nomor telepon. Oh, iyalah, jelas kalian promo. Ntar banyak yang bertanya kalau itu. Jadi gimana nih biar bisa hubungin lu? Mau Sosmed. dong gitu. Iya, kalau nggak punya sosial media apa? Oh, jangan lah, udah hubungin dia aja. Soalnya kalau kasih nomor telepon nih, alamat udah feeling nih, pasti banyak nih. Udah mindset nih di sini nih gitu. Ini aja jadwalnya padat hari ini. Tadi siang sih nggak apa-apain. Tadi siang habis belanja santunan buat anak yatim besok. Dari jam 12 sampai ke jam 3 itu nggak ada pasien. Nah, kesininya senam, ngurut, senam lagi, baru kesini. Itu karena saya bela-belain dan konsumen saya pending untuk Temilda kesini. Jadi saya pending ntar hari Senin. Gitu. Luar biasa, makasih lo teh. Oke guys, jadi itu dia. Kalau misalnya emang mau ada yang mau, oke lalu DM IG gue lah, atau bisa apa DM di komen ya, komen di bawah. Nanti akan kita sambungkan ke Taintan. Tapi untuk Kecamatan Curug ataupun kalau misalnya ada yang jauh kayak Ciledug tadi, itu dijemput ya teh? Apa Jemput. gimana? Oke, jemput guys. Oke. Tapi jangan ketagihan. Soalnya kalau jauh-jauh manggil tukang urutnya jauh. Iya benar. Dari Ciledug aja dibela-belain dia. Sampai itu saya pending. Udah janji sama orang 1, 2, 3, 5 orang. Soalnya dari hari Jumat pulang hari Sabtu, 2 hari. Gitu. Jadi saya pending semua itu. Luar biasa. Oke deh teh. Nanti kita lanjut lagi lah ya di itu nanti aja. Tuh. Ih. Pegang tanganku dia. Coba ini asli gue nahan sampai sekeringatan ini, dan emang lagi pakai ini juga kan, hoodie. Nggak pakai hoodie pun dari tadi awalnya sudah panas guys. Nih. Ih, kebayang gitu lah, kulitnya ini banget kayak putih mayat. Ya mau jadi banget. Gimana sih? Udah teh, udahin aja lah. Tutup dulu nih, gua closing dulu. Aduh, emang nih ya kalau misalnya ngomongin horor tuh sama Taintan nih gini, seru, fun. Dianya nggak serem, kitanya yang deg-degan gitu, biarpun sambil ketawa juga gitu. Nah nih lihat nih.
Oke, mungkin sampai sini aja videonya. Nanti kita terima tantangannya Teh Intan ya. Dan Teh, makasih banget nih. Sama-sama. Semoga lu lancar di Amin. usaha lu, amin, dan tetap bisa selalu menolong orang. Dan vibe lu nih ini banget sih ke gue tuh, jadi yang wih gue harus bisa nih kayak Teh Intan, gue harus bisa berani nih gitu, jangan yang takut lagi. Sebenarnya kita itu harus dilawan rasa takut itu. Harus dilawan. Bagus nih pesannya. Pokoknya doa terbaik buat Teh Intan deh. Dan terima kasih sekali lagi sudah datang ke sini. Ini Sama-sama. biarkan aja dia berinteraksi ya guys. Oke, gue Milda, Teh Intan. Pamit dulu. Pamit dulu. Sampai jumpa Sampai di jumpa. Kita tantangan besok ya. Tantangin hostnya ke rumah saya. Aduh. Kali-kali host ditantang. Oke, segitu aja dulu. Sampai jumpa di segmen Malam Jumat Miku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.